Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخوان في دين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dan nikmat diberikan kesempatan untuk mengamalkan keduanya. Taib, ikhwan fillah, jazakumullah. Kita sekarang masuk pada pasal ke-17 dari kitab Fawaidul Fawaid. Pasal ini menjelaskan tentang buah keimanan kepada sifat-sifat Allah. Judul ini masih berkaitan dengan doa kita sebelumnya yang kita bacakan pada pasal ke-11 kalau salah doanya itu. Iya. Pasal ke-11. Nah. Doanya ada di pasal ke-11, di mana di dalam doa itu di situ disebutkan as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري sampai akhir doa. Buah dari keimanan kepada sifat-sifat Allah. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Apa arti dari semua ini? Kan yang kita bahas tentang sifat-sifat Allah serta buahnya, yang bisa menyampaikan kepada kita dengan jelas dan yakin serta mantap tentang sifat-sifat itu adalah Al-Quran. Demikian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam doa yang kita bacakan itu anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Nah, apa sih yang dijelaskan oleh Al-Quran sehingga dia bisa menjadi sumber air kehidupan buat hati kita dan cahaya untuk dada kita? Nah, yang dijelaskan Al-Quran itu adalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu diantaranya. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah, perkataan Allah. Wa qad tajalla fihi li ibadihi bisifatih. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dirinya kepada hamba-hambanya dengan sifat-sifatnya. Tajalla kalau diartikan secara bahasa artinya menampakkan diri. Tapi makna di sini artinya menerangkan, memperkenalkan diri kepada hambanya dengan menyebut sifat-sifatnya. Fataratan yatajalla fi jilbabi al-haibati wal-'azamati wal-jalali.
Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan diri kepada hambanya dengan sifat haibah. Haibah itu kalau diartikan secara bahasa kewibawaan. Dia menjelaskan sifat kewibawaannya atau kehormatannya serta keagungan dan kemuliaannya. Dia menyebutkan bahwa dia adalah zat yang maha agung, maha mulia, kemudian maha ditakuti, disegani. Ya, karena dia zat yang berwibawa. Fatakhda'ul a'naku wa tankasiru an-nufusu wa takhsha'u al-aswatu wa yadhubul kibru kama yadhubul milhu fil ma'. Buah daripada perkenalan tersebut, leher pun menjadi tertunduk, jiwa menjadi luluh, suara menjadi bergetar, khusyuk, dan kesombongan hilang atau lebur seperti leburnya air ketika leburnya garam ketika dimasukkan ke dalam air. Yadhubu, lebur atau larut. Lebur atau apa? Larut. Seperti larutnya garam di dalam air. Jadi ini buah daripada penjelasan dari sifat-sifat haibah, yaitu kewibawaan atau kehormatannya, dan sifat keagungan serta sifat kemuliaan. Itu akan membuat leher tertunduk, jiwa menjadi luluh, kemudian suara bergetar takut karena khusyuk, dan kesombongan pun lebur, sirna, seperti larutnya garam di dalam air. Wa taratan yatajalla fi sifatil jamali wal kamali. Dan ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat keindahan dan sifat kesempurnaan. Jadi terkadang Allah menjelaskan kepada hambanya tentang sifat apa? Keindahan dan sifat kesempurnaannya. Wa huwa kamalul asma'i wa jamalus sifati. Itulah kesempurnaan nama dan keindahan sifat. Jadi yang dijelaskan kesempurnaannya apa? Nama. Yang dijelaskan tentang keindahannya apa? Sifat. Serta keindahan perbuatan yang menunjukkan indahnya zat. Fayastanfidhu hubbuhu min qalbil abdi quwwatal hubdi kullahu. Sehingga kecintaan seorang hamba kepada Allah mengalihkannya menjadi mengalir, ya, mengalirkan semua kekuatan cinta. Yastanfidhu artinya, kalau diartikan secara bahasa, artinya terrealisasi, berjalan cinta itu. Jadi perkenalan tersebut menyebabkan seorang hamba semakin cinta kepada Allah dengan cinta yang kuat. Kenapa? Karena dia mengenal zat yang sempurna, sempurna dari segala sisi. Bihasbi ma arafahu min sifati jamalih wa nu'uti kamalih
fayusbihu fuadu abdihi fariqan illa muhabbatihi. Tentunya kecintaan hamba kepada Allah itu semakin kuat ketika dia semakin mengenal sifat-sifat Allah. Artinya seukuran mana dia mengenal Allah, maka sebesar itu cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya atau fuadnya, nalurinya, tidak ada ruang yang terisi di dalamnya oleh selain cinta kepada Allah. Jadi hatinya tidak terisi kecuali cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati hamba itu kosong. Maksudnya kosong dari cinta kepada selain Allah. Fa idza arada minhu al-ghairu an yu'alliqa tilka al-mahabbata bihi aba qalbuhu wa ahsha'uhu dhalika kullal iba. Ya. Apabila ada cinta yang lain yang ingin melekat di dalam hati tersebut, maka hatinya akan menolaknya. Artinya jika ada cinta yang lain yang menghampiri cintanya kepada cintanya, maka hati itu akan menolaknya. Demikian juga nalurinya akan menolaknya. Dengan penolakan yang sangat keras. Karena dia sudah terlalu cinta kepada siapa? Kepada Allah Jalla Dzikruhu. Sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, yuradu minal qalbi nisyanukum wa ta'bat tiba'u 'ala an-naqili. Diinginkan hati itu melupakan kamu, namun tabiat enggan beranjak meninggalkanmu. Jadi kalau cinta kepada Allah sudah jadi tabiat, susah untuk melupakannya. Sebagaimana mencintai pasangan kita, kalau sudah jadi tabiat, meskipun umurnya sudah tua, mulutnya bawel, tetap dicintai. Kenapa? Karena cinta sudah jadi apa? Tabiat. Jadi apa? Tabiat. Demikian juga seorang hamba ketika dia mencintai Allah. Ini syair ini memberikan cerita kepada kita tentang seorang yang mencintai seseorang. Dia ingin sekali melupakan orang yang dicintai. Tapi apa mau dikata, semua sudah menjadi tabiat, susah untuk dilupakan. Ya, susah untuk ditinggalkan. Fatabqa al-muhabbatu lahu tib'an la takallufan wa idza tajalla nah. Sehingga dengan sebab itu cinta kepada Allah menjadi tabiat, bukan karena keterpaksaan. Maka cinta yang terpaksa itu berat, ya enggak? Seorang penyair mengatakan, idzal mar'u la yar'aka illa takallufan fada'hu. Jika seorang tidak memperhatikanmu kecuali karena keterpaksaan, tinggalkan saja dia. Ya, tinggalkan saja dia. Ya, karena tidak ada artinya dia mencintai kita karena terpaksa. Kemudian ini buah daripada mengenal Allah dengan sifat sempurna dan keindahannya, akan menumbuhkan rasa apa tadi? Cinta. Dan cinta itu mengalir di dalam hati kita dengan kuatnya. Kalau dia sudah kuat, maka dia membentuk tabiat dan sulit untuk digantikan oleh yang lain. Kalau ada tawaran lain untuk mencintainya
sehingga membuat kita beribadah kepada yang dicintai itu, maka hati kita akan menolaknya dengan penolakan keras. Kenapa? Karena cinta kepada Allah sudah terbentuk menjadi apa? Tabiat. Ya, sudah terbentuk menjadi tabiat. Kemudian wa idza tajalla bi sifatir rahmah wal birr wal lutfi wal ihsan imba'athat quwwatur raja min al 'abdi wan basata amaluhu wa qawiya tam'uhu wa sara ila rabbih wa hadir raja'i yahdu rikab sayrihi. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan diri, memperkenalkan diri dengan sifat rahmat dan sifat baik, sifat lembut dan berbuat baik, maka semua itu akan menumbuhkan kuatnya harapan dari seorang hamba, dan juga terbentang luasnya cita-cita kepada Allah, serta akan kuat tam'uhu, harapannya, dan dia akan berjalan menuju kepada Rabbnya. Ini buah daripada mengenal sifat rahmat, sifat baik, dan sifat lembut serta ihsan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjalan kepada Allah dengan penuh berharap kepada Rabbul Alamin. Wahada ar-raja yahdu rikab sayrihi. Wahadi ar-raja yahdu rikab sayrihi. Sehingga semua itu akan menjadi pengemudi harapan yang mana dia mengantarkan para pengendara yang berjalan kepada Allah. Jadi hadi ar-raja artinya yang mengemudikan harapan. Apa itu? Yaitu mengenal sifat rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa kullama qawiya ar-raja'u jadda fil amal. Dan setiap kali bertambahnya harapan, maka amal akan semakin semangat. Akan semakin bersemangat di dalam beramal. Kama anna al-badhira kullama qawiya tam'uhu fil maghalli ghallaqa ardahu bil badri. Sebagaimana orang yang menabur benih, setiap kali kuat harapannya di dalam memanen, maka akan semakin kuat dia menaburkan benih di atas tanahnya, menanam benih di atas apa? Tanamannya. Wa idza dha'afa raja'uhu qassara fil badri. Apabila harapan dia untuk memanen lemah, maka dia akan biasa-biasa saja di dalam menabur benih, di dalam mengolah tanah. Kan begitu seorang petani. Ya. Jadi buah daripada mengenal mengenal rahmat Allah, mengenal baiknya, mengenal kelembutannya serta ihsannya akan menimbulkan harapan yang kuat. Semakin kuat harapan kita, semakin semangat kita beramal. Sebagaimana seorang petani yang dia berharap mendapatkan hasil yang banyak, maka akan semakin semangat dia menaburkan benih. Ya. Coba antum bayangkan, orang bertani ini tabiat orang bertani. Bertaninya di gunung lagi, bukan di sawah atau di ladang yang gampang dapat air. Sekali turun hujan di bulan 11 atau bulan 10, 2 kali
maka mereka sudah siapkan pupuk, sudah siapkan apa? Benih yang akan ditaburkan. Begitu hujan turun berturut-turut selama 1 pekan, mereka sudah mulai membersihkan tanah. Karena harapan mereka setelah menabur benih ini akan mendapat panen yang banyak. Semakin banyak harapan, semakin luas lahan mereka kelola. Itu kondisi seorang petani. Maka seorang hamba pun harus lebih dari itu. Ketika dia mengenal bahwa di sana ada sifat rahmat, kasih sayang, dan juga sifat baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menumbuhkan rasa harapan yang dalam. Wa idza tajalla bi sifatil 'adl wal intiqam wal ghadab was sakhat wal 'uqubah inqama'at nafsul ammarah wa batulat aw dha'ufat quwwaha min asy-syahwati wal ghadabi wal lahwi wal la'ib wal hirsi 'ala al muharramat wa anqabadat a'innatu ru'unatiha fa'ahdaratil matiyatu haddaha min al khawfi wal khasyati wal hadar. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan diri dengan sifat adil atau menjelaskan sifat keadilannya serta sifat balas, intiqam artinya balas dendam ya kepada orang berbuat dosa, dan Allah menampakkan diri dengan sifat marah dan murka serta hukuman. Semua yang dikenal dari sifat-sifat tersebut akan mengekang nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Jika kita mengenal Allah itu murka, marah kepada pelaku dosa, dia menyiapkan hukuman bagi mereka, maka nafsu yang mengajak kepada keburukan akan terkekang, terikat. Dan akan batal atau akan lemah kekuatan syahwat dan emosi serta kekuatan senda gurau dan permainan, dan akan melemahkan sifat semangat kepada perkara yang haram ya. Dan itu semua akan mengendalikan semua gerak-geriknya, semua gerak-gerik tubuhnya, semua akan terkendali dan terkontrol ya. Inqabadat, terkendali atau terkontrol. Dan dalam perjalanannya dia akan menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta menghadirkan rasa hati-hati. Ini yang mati baterainya. Jadi dalam perjalanan dia di dalam mengenal sifat-sifat Allah itu atau dalam menjalankan hidupnya, dia akan selalu berhati-hati dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buah dari mengenal sifat murka ini apa tadi? Seorang hamba nafsunya akan terkekang. Maka Allah katakan dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan dia menahan hawa nafsunya. Kata para ahli tafsir, ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Takut kepada Allah akan mengekang hawa nafsu. Ya, otomatis. Dari mana datangnya takut itu? Dari mengenal sifat murka Allah
sifat ancamannya, dan seterusnya. Ini akan membuat seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tajalla bi sifatil amri wan nahyi, dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat perkara perintah dan larangan, artinya dia berhak memberi perintah dan beri larangan. Wal ahdi wal wasiyah, janji serta wasiat. Wasiat itu penetapan kewajiban. Serta wa irsalir rusul, dan menjelaskan tentang sifat berhaknya dia mengutus rasul. Mengutus apa? Rasul. Dan menurunkan kitab-kitab serta menetapkan syariat-syariat. Maka semua itu imba'asat minha quwwatul imtisal wat tanfidh li awamirihi. Itu akan menumbuhkan, melahirkan kekuatan imtisal. Imtisal artinya melaksanakan dan mempraktekkan perintah-perintah Allah. Tanfidh artinya mempraktekkan. Wat tabligh ilaha, serta menyampaikannya. Wa tawassi biha, dan saling menasihati dengannya. Wa dzikriha, dan mengingatnya. Wa tadzakkuriha, serta memperingatkan kepada orang lain. Wa tasdiq bil khabar, dan membenarkan kabar. Wal imtisal lit talab, dan mempraktekkan perintah. Wal ijtinabi lin nahyi, dan menjauhi apa? Larangan. Jadi terkadang Allah menjelaskan tentang sifat ala lillahi al-khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa hak Allah lah menciptakan dan memerintah. Arti hak dia. Dia yang berhak memerintahkan kita. Maka dengan penjelasan-penjelasan itu akan lahirlah pada diri kita keinginan yang kuat untuk menjalankan perintah dan mempraktekannya, serta menyampaikannya kepada orang lain dan saling mewasiatkan dengannya. Akan buat kita selalu mengingatnya dan mengingatkan orang lain, serta membenarkan kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang akan buat kita mempraktekkan perintah dan menjauhi larangan. Udah berapa ini? Pertama, sifat kemuliaan dan keagungan akan menumbuhkan ketundukan diri di hadapan Allah dan mematikan kesombongan. Ya. Kedua, Allah menampakkan diri dengan sifat apa? Sempurna dan indah. Dan itu akan melahirkan rasa cinta yang begitu dalam, yang mengalir kuat di dalam hati. Sehingga cinta itu menjadi apa? Tabiat. Cinta kepada Allah tidak bisa tergantikan dengan yang lain kalau sudah menjadi tabiat. Kemudian terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya, menjelaskan tentang dirinya dalam Al-Quran dengan sifat rahmat, baik, ihsan, lembut. Dan itu akan menumbuhkan rasa harapan dan meluaskan cita-cita kita kepada Allah. Ya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya dengan sifat apa? Murka, menghukum, marah, intiqam. Dan itu akan mengekang hawa nafsu kita yang selama ini memerintahkan kita kepada perkara yang buruk. Dan akan melemahkan syahwat. Demikian juga melemahkan emosi dan senda gurau dan permainan yang tidak ada gunanya. Ya. Dan akan melemahkan semangat seorang yang selalu ingin berbuat yang haram. Dalam perjalanan hidupnya, dia akan selalu merasa takut, khawatir diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah buah dari mengenal sifat keadilan, kemurkaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menjelaskan bahwa dia berhak untuk memberi perintah dan larangan serta menetapkan syariat, dan itu menumbuhkan kekuatan keinginan untuk mempraktekannya dan mengamalkan perintah itu serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini semua buah daripada keimanan terhadap sifat Allah. Wa idza tajalla bi sifati as-sam'i wal basar wal ilm imba'asat min al-'abdi quwwatul haya. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan diri dengan sifat dia mendengar, sifat melihat, sifat ilmu, maka akan tumbuh dengan kuat dari seorang hamba sifat malu. Sifat apa? Malu. Ya, akan tumbuh kuat rasa malunya kepada Allah. Fayastahyi min rabbih an yarahu ala ma yakrahuhu. Dia malu kepada Rabbnya, ya, di mana dia malu kepada Allah apabila Allah melihatnya dalam keadaan berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dia tidak mau berbuat yang dibenci oleh Allah karena dia malu kepadanya. Au yasma'a minhu ma yakrahu. Dia juga malu Allah mendengar darinya sesuatu yang yang tidak disukai Allah. Au yukhfiya fi sariratihi ma yamqutuhu alaihi. Atau dia malu menyembunyikan sesuatu pada dirinya yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Merahasiakan sesuatu, sariratihi, sesuatu yang tersembunyi dalam lubuk hati. Sarirah itu lubuk hati. Sarirah artinya lubuk hati. Ada orang menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, ya, entah itu nifak, hasad, dengki, syahwat yang terselubung, atau riya, sum'ah. Dia khawatir menyembunyikan semua itu, maka dia berusaha untuk menjauhinya dan memeranginya, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Fatabqa harakatuhu wa aqwaluhu wa khawatiruhu mawzunatan bimizani syar'i ghaira muhmalatin wala mursalatin tahta hukmi tabi'ati wal hawa. Sehingga gerak-geriknya, perkataannya, dan hatinya, ya, dia akan menimbangnya di timbangan syariat, bukan dibiarkan begitu saja di bawah hukum tabiat dan hawa nafsu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah melihatnya, mendengarnya, mengetahuinya, lalu dia malu. Segala sesuatu dia letakkan dalam timbang syariat, entah itu yang diucapkannya, entah itu yang diperbuatnya, entah itu yang dia rahasiakan di dalam lubuk hatinya. Semua itu dia letakkan di timbangan apa? Syariat, bukan dikendalikan oleh hukum tabiat dan hawa nafsunya, bukan, ya, atau dibiarkan dikendalikan oleh hukum tabiat dan hawa nafsunya. Wa idza tajalla bi sifatil kifayah wal hasbi wal qiyam bi masalih al ibad was sawqil khassati lahum, ya, انبعثت من العبد قوة التوكل عليه والتفويض إليه والرضا به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به هو سبحانه وتعالى. Apabila Allah menjelaskan sifat dia mencukupi, sifat mencukupi,
kifayah itu mencukupi atau memberikan jaminan. Dan dia menjelaskan bahwa dia yang bisa menegakkan maslahat-maslahat buat hambanya, serta menjelaskan sifat pembagian yang khusus bagi mereka. Maka itu akan menumbuhkan kekuatan tawakal dari diri seorang hamba. Dan dia akan menyerahkan urusannya kepada Allah, serta ridho kepada Allah dan kepada segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk hambanya. Sehingga hamba tersebut melaksanakan apa-apa yang membuat Allah ridho. Karena apa? Karena dia mengenal bahwa Allah itu dia maha memberi jaminan kecukupan, serta dia yang bisa menegakkan kemaslahatan untuk hambanya, serta yang membagikan bagian-bagian yang telah Allah tetapkan bagi hambanya. Maka hamba itu akan semakin bertawakal kepada siapa? Kepada Allah. Ya, jadi itu yang buat kita semakin kuat tawakal kepadanya. Wa tawakkul ma'nan yaltaimu min ilmi al-abdi bikifayatillah wa husni ikhtiyarihi li'abdihi wa thiqatihi bihi wa ridahu bima yaf'aluhu bihi wa yakhtaruhu lahu. Dan tawakal maknanya adalah keridhaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupkan baginya. Ya, mencukupkan baginya. Karena seorang hamba tahu bahwa Allah yang mencukupkan bagiannya dan memilihkan yang terbaik untuknya, untuk hamba tersebut. Sehingga hamba itu pun percaya kepada Allah dan ridho dengan apa yang diperbuat Allah kepadanya dan apa yang Allah pilihkan baginya. Dan jika seorang hamba memahami Allah maha mencukupi, Allah maha tahu yang maslahat buat hamba-hambanya, serta dia membagikan hak-hak hambanya, maka dengan itu seorang hamba akan semakin ridho terhadap apa yang Allah jaminkan baginya, serta ridho kepada pilihan Allah yang terbaik untuk hamba tersebut, dan dia percaya kepada Allah, thiqah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ridha dengan apa yang Allah lakukan. Wa idza tajalla, jam berapa ini? Wa idza tajalla bi sifatil izz wal kibriya a'tat nafsuhu al-mutmainnatu ma wasalat ilaihi min adh-dhulli li'azamatihi wal inkisar li'izzati wal khudu' likibriyaihi wa khushu'il qalbi wal jawarihi lahu. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan atau menampakkan sifat al-izz, sifat mulia dan kesombongan, maka jiwanya yang tenang akan mendapatkan ketenangan itu, yang semua itu mengantarkannya kepada menghinakan diri di hadapan keagungan Allah, serta merasa tidak berdaya di hadapan kekuasaan dan kegagahan Allah Azza wa Jalla, dan akan menundukkan diri di hadapan keagungan atau kesombongan Allah, dan hati akan khusyuk, begitu pula dengan anggota tubuhnya. Jadi ketika seorang hamba mengenal Allah itu maha mulia, maha sombong, maka jiwanya yang tenang akan memberikan apa-apa yang membuat dia tunduk kepada Allah dan tunduk kepada keagungannya, serta merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia. Dan itu akan membuat dia tunduk di hadapan kesombongan Allah dan hatinya khusyuk. Fata'luhu sakinatu wal waqar fi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi
wa samtihi wa yadhhabu tayshuhu wa quwwatuhu wa hiddatuhu. Sehingga hatinya dipenuhi dengan ketenangan dan kedamaian. Demikian juga lisannya, demikian juga anggota tubuhnya serta penampilannya. Dan akan hilang darinya keangkuhan, kesombongan dan juga sifat keras kepala. Hiddatuhu, keras kepala. Jadi ketika seorang hamba mengenal Allah Maha mulia, Maha sombong, maka akan lahir pada dirinya ketenangan baik di hati maupun anggota tubuh, dan akan terasa ketentraman itu dan kewibawaan itu, ya. Serta semua penampilannya akan merasakan ketenangan dan sekaligus menghilangkan apa? Toish. Toish itu artinya keangkuhan serta kesombongan. Wahiddatuhu, dan keras kepala, ya, keras kepala. Dan orang keras kepala itu dia tidak mau menerima apa? Kebenaran, ya. Dan itu semua bisa dilenyapkan dengan cara menjadikan sifat-sifat kibriyanya Allah terpatri dalam hati kita, mengenalnya dan kita jadikan itu sebagai tabiat, ya, agar kita tunduk kepada kebenaran. Taib, sifatul ilahiyati, al-uluhiyati wa sifatul rububiyah. Memahami sifat uluhiyah dan sifat rububiyah. Semua yang dibahas di atas, ya, terkumpul, ya, juma'u dzalika annahu subhanahu yata'arrafu ila al-'abdi bi sifati ilahiyatihi taratan wa bi sifatihi wa bi sifati rububiyyatihi taratan. Ya. Kesimpulan dari semua itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri kepada hamba terkadang dengan sifat ilahiyah, bahwa dia yang disembah, ya, dan terkadang dia perkenalkan diri dengan sifat rububiyah, bahwa dia yang berbuat. Ilahiyah mendorong perbuatan hamba untuk mengesahkan Allah, rububiyah menjelaskan perbuatan Allah yang dia saja bisa melakukannya. Itu beda keduanya. Ilahiyah agar perbuatan hamba mengesahkan Allah, rububiyah perbuatan Allah yang Maha Esa untuk dirinya sendiri. Berarti sifat ilahiyah artinya mengesahkan Allah dalam perbuatan kita, karena yang beribadah itu kita. Sedangkan rububiyah menjelaskan tentang beriman kepada perbuatan Allah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Bisa dibedakan enggak? Uluhiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan kita, yaitu beribadah tadi. Rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, karena dia yang berbuat, ya. Fayujibu lahu syuhudu sifatil ilahiyati al-mahabbatal khassah. Maka mempersaksikan sifat keilahian Allah akan mendorong seseorang untuk mencintai Allah dengan cinta yang istimewa atau yang khusus, dan akan mendorongnya untuk rindu supaya berjumpa dengan Allah, wasyauqa ila liqa'ihi. Maka itu yang terjadi pada saudara-saudara kita yang sedang berperang di jalan Allah. Dan itu juga terjadi di jiwa-jiwa orang-orang Palestina saat ini, ya. Kenapa mereka itu tegar di negeri mereka dan mereka berjihad seadanya? Karena ada tumbuh rasa rindu mereka kepada siapa? Kepada Allah. Wal unsa wal faraha, dan itu akan mendorong seorang untuk merasa senang dan gembira bihi, karena berdekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Wasurura bi khidmatihi, dan merasa senang
berkhidmat kepada Allah dengan menjadi hamba Allah. Wal munafasata fi qurbihi, dan merasa tenang juga ketika berdekatan dengan Allah. Wa tawadduda ilaihi, dan cinta kepadanya dengan apa? Dengan ketaatan. Wal lahaja bi dzikrihi, dan selalu mengingatnya. Lahaja artinya ya, kebiasaan. Ya, berzikir kepada Allah menjadi kebiasaannya. Wal firar minal khalqi ilaihi, dan lari dari makhluk demi menuju kepada Allah. Wa yasiru huwa wahdahu hammahu duna ma siwahu, sehingga Allah sajalah yang menjadi puncak tujuannya, bukan yang lain. Wa yujibu lahu syuhudu sifati rububiyah, sedangkan menyaksikan sifat rububiyah akan menumbuhkan tawakal kepada Allah. Tadi sifat uluhiyah menumbuhkan rasa cinta kepadanya, rindu kepadanya, senang berdekatan dengannya, senang juga di dalam berkhidmah melayani Allah serta berdekatan dengannya, dan juga cinta kepada Allah dalam ketaatan, selalu ingin mengingatnya, kemudian lari dari makhluk menuju kepada Allah, sehingga menjadi puncak tujuan cita-citanya adalah berjumpa dengan Allah saja. Dan menyaksikan sifat rububiyah akan menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena yang berbuat hanya Allah, ya kan? Wal iftiqari ilaihi, dan akan membuat seorang semakin berharap kepada Allah. Iftiqar diambil dari kata fakir. Faqara artinya butuh. Artinya apa? Butuh. Menumbuhkan rasa butuh kepadanya. Wal isti'anata bihi, dan meminta pertolongan kepadanya. Wadzulla wal khudu' wal inkisara lahu, serta menghinakan diri, tunduk dan merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, menciptakan, beri rezeki, mengatur alam semesta, mematikan, menghidupkan. Wa kamalu dzalika, dan kesempurnaan semua itu adalah an yashhada rububiyatahu fi ilahiyatihi. Dia menyaksikan rububiyah Allah di dalam ilahiyahnya, ya, dalam sifat peribadatan kepadanya. Wa ilahiyati fi rububiyatihi, dan menyaksikan hak ibadah Allah di dalam rububiyahnya. Artinya begini, jika seorang mengenal bahwa Allah yang disembah, maka dia juga akan meyakini karena Allah yang menciptakan. Jika seorang yakin bahwa Allah menciptakan dan memberi rezeki, maka semua itu akan mendorong dia untuk beribadah kepada Allah, itu maksudnya. Wa hamidahu fi mulkihi wa izzihi fi afwihi wa hikmatihi fi qada'ihi wa qadarihi wa ni'matihi fi bala'ihi wa ata'ihi fi man'ihi, ya, wa birrahu wa lutfahu fi wa ihsanahu wa rahmatahu fi qayyumiyatihi. Dan dia memuji Allah dalam kekuasaannya. Wa azzahu fi afwihi, dan dia memuliakan Allah di dalam sifat maafnya, hikmahnya, dan hikmahnya. Wa hikmatahu fi qada'ihi wa qadarihi, serta menyaksikan hikmah Allah dalam menentukan dan mentakdirkan. Bedanya antara qada dan qadar itu adalah, kalau takdir meliputi 4 hal: ilmu, penulisan takdir, kehendak, penciptaan. Sedangkan qada hanya meliputi penciptaan, kehendak dan penciptaan. Ya, qada
hanya meliputi dua sifat, kehendak dan penciptaan. Sedangkan qadar meliputi 4. Ilmu tentang apa yang terjadi dan sudah terjadi. Nah, ilmunya azali, tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Kemudian penulisan. Kemudian kehendak. Kemudian apa? Penciptaan. Ini kalau takdir. Itu perbedaannya, sebagaimana disebutkan oleh para ahli ilmu tentang itu. Dan dia menyaksikan kebaikan dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala serta rahmatnya di dalam sifat qayyumiyatihi. Qayyumiyah artinya mengatur, mengurus. Ya. Wa adlahu fi intiqamihi, dan dia akan menyaksikan sifat adil Allah dalam membalas semua perbuatan dosa. Karena Allah membalas dosa itu dengan apa? Keadilan. Wajudahu fi wa karamahu fi maghfiratihi wa sitrihi wa tajawuzihi, dan dia akan menyaksikan kedermawaan dan kemuliaan Allah, ya, di dalam memberikan ampunan dan menutup aib serta menghapus dosa. Seorang hamba ketika dia mengetahui Allah mengampuni dosa, menutup aib dan menghapusnya, maka dia akan menyaksikan bahwa Allah itu Maha Dermawan. Maha apa? Dermawan. Ada orang suka memberi kepada kita, berbuat baik kepada kita, ya, lalu kita membalas dengan kesalahan. Membalas dengan apa? Kesalahan. Kemudian setelah itu dia memaafkan kita. Mana yang menjadi kedermawaannya? Maafnya. Walaupun pemberiannya juga kedermawaannya, tapi yang lebih ajib adalah maafnya dia kepada kita, padahal kita berbuat salah kepada dia yang berbuat baik kepada kita. Ya kan? Itulah kedermawaan Allah kepada hamba-Nya. Wa hilmahu fi imhalihi, dan menyaksikan kesantunan Allah di dalam membiarkan hamba itu tidak diazab. Imhal artinya dibiarkan dulu, ditangguhkan dulu. Tangguhkan. Dan itu menggambarkan sifat santun Allah Azza wa Jalla. Ada orang berbuat dosa, itu Yahudi, Nasrani, Muslim yang berbuat dosa maksiat. Allah tunda azabnya, Allah tunda pembalasannya. Itulah santunnya Allah. Wa karamahu fi iqbalihi, dan menyaksikan kedermawaan dan kebaikan Allah ketika Allah menerimanya ketika dia bertaubat. Kalau hamba itu bertaubat, Allah terima, itu termasuk daripada kedermawaannya. Wa ginahu fi i'radihi, ketika hamba itu berpaling, Allah tetap maha kaya dan tidak membutuhkan siapapun. Ya, ini yang menyempurnakan pembahasan kita di atas, ya, bahwa ketika kita sudah mengenal rububiyah dan uluhiyah Allah yang membuahkan apa saja yang kita jelaskan di atas, maka itu akan memberikan persaksian kepada hamba itu bahwa Allah yang berbuat berhak disembah. Allah yang disembah, dialah satu-satu yang bisa berbuat seperti itu. Dan itu juga akan mempersaksikan pujian bagi Allah dalam kekuasaannya dan kemuliaannya serta kedermawaan dan seterusnya. Tapi yang terakhir dari bab ini, tadabburul Quran yurisu ma'rifatar rahman. Nah, ini dia intinya. Supaya dapat semua yang di atas ini, apa yang dilakukan? Tadabbur Al-Quran, menghayati Al-Quran. Semua itu yang akan membuat kita mengenal Ar-Rahman. Jadi yang memperkenalkan Allah kepada kita apa? Ayat-ayat Al-Quran. Walaupun sudah kita jelaskan di bab sebelumnya, kalau salah di bab ketiga, pasal ketiga dari kitab ini, Kitabullahil Mastur wa Kitabullahil Manzur. Nah, Kitabullahil Mastur
wa kitabullahil mashhud atau al-manzur. Kitab Allah yang tertulis dan kitab Allah yang terlihat. Itu sebenarnya menjelaskan tentang bagaimana cara mengenal Allah. Karena di sini yang dibahas Al-Qur'an, maka disebutkan oleh beliau tadabbur Al-Qur'an akan menumbuhkan ma'rifatullah. Mewariskan apa? Ma'rifah kepada Allah. Wa anta idza tadabbarta Al-Qur'an wa ajartahu min tahrif وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده ويأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفعه. Kata beliau, apabila engkau mentadaburi Al-Quran dan kau menjaganya dari penyimpangan dan engkau mematahkan, membantah pendapat-pendapat orang-orang yang ahli kalam dan pemilik pikiran-pikiran yang menyimpang, maka tadabburmu terhadap Quran itu akan memberi persaksian kepadamu tentang seorang raja yang maha berdiri sendiri dan mengatur hambanya. Dia berada di atas langit-langitnya, di atas arasnya, yang dia mengatur perkara hamba-hambanya. Dia memerintah, dia melarang, dia mengutus rasul, dia menurunkan kitab-kitab, dia meridhai, dia marah, dia juga memberi pahala dan menghukum, dia memberikan karunia serta menahan, dia yang memuliakan dan menghinakan, dia yang merendahkan dan yang meninggikan. Yara min fawqi sab'in wa yasma'u, dari 7 lapis langit sana dia bisa melihat dan mendengar. Wa ya'lamu sirra wal alaniyah, dia mengetahui rahasia dan apa yang ditampakkan. Fa'alul lima yurid, dia berbuat semua terserah apa yang dia mau. Mausufun bi kulli kamalin, disifati dengan semua kesempurnaan. Munazzahun an kulli aibin, dia disucikan dari semua aib. La tataharraku dzarratun fama fawqaha illa biizni, tidak ada satupun biji atau yang lebih kecil darinya bergerak melainkan geraknya itu diizinkan oleh Allah. Kalau ada itu seperti kuman yang kecil-kecil, kutu-kutu, dia bergerak-gerak, dia tidaklah bergerak kecuali setelah diizinkan oleh siapa? Allah. Ya. Wala tasqutu waraqatun illa biilmi, tidak ada daun yang jatuh melainkan jatuhnya itu dibangun di atas ilmunya, diketahui olehnya. Kapan dia jatuh, di tempat mana dia jatuh, berapa pecahannya akan jatuh, dan akan terjadi apa pada daun itu, berapa lama jeda waktunya, Allah tahu dengan detail. Wala yashfa'u ahadun indahu illa biizni, dan tidak akan ada yang beri syafaat di sisinya kecuali setelah izinnya. Laisa li ibadihi min dunihi waliyun wala syafi'un, seorang para hamba tidak memiliki pelindung, tidak memiliki penolong selain dia. Tidak ada yang berinya pembelaan. Syafi' artinya memberi apa? Pembelaan atau pemberi syafaat. Ini menunjukkan bahwa dengan tadabbur Al-Quran akan semakin dalam kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan dari bab ini. Dari bab yang ke-17.
Tapi ada pertanyaan silahkan. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Dan ini kesimpulannya ikhwan fillah azakumullah, bahwa di dalam bab ini kita dituntut untuk mengenal Allah melalui wahyu. Setelah membahas sebelumnya mengenal Allah melalui apa? Makhluk. Sekarang melalui apa? Wahyu. Wahyu itu ada dua, kalamullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Di dalam kalamullah tersebut Allah menampakkan diri dengan berbagai sifat. Kalau sifat yang ditampakkannya kemuliaan dan keagungan, buahnya kita akan tunduk dan taat, patuh kepadanya, dan merasa hina di hadapan Allah, serta akan menghilangkan kesombongan dan keangkuhan. Kalau yang dia tampakkan adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan kesempurnaan, keindahan, maka itu semua akan melahirkan cinta, yang cinta itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Karena cinta itu sudah menjadi apa? Tabiat. Seorang penyair mengatakan, yuradu minal qalbi nisyanukum wa ta'bat tiba'u 'alan naqili. Ya, ingin rasanya hati melupakan kamu, tetapi tabiat cinta yang sudah terpatri menolak untuk menghindarinya atau beranjak darinya. Kemudian kalau Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifat, oh dia maha baik, maha dermawan, maha lembut, maka semua itu menumbuhkan rasa harap dan cita-cita yang luas. Dan cita-cita yang luas itu akan membuat kita tidak putus asa kepada Allah. Jika kita membaca dalam Al-Quran sifat hukuman, sifat menghukum, sifat marah, sifat balas dendam dari Allah untuk pelaku dosa, maka itu akan menumbuhkan rasa takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah, dan akan mengekang hawa nafsu kita dengan kuat dan mengendalikan semua gerak-gerik kita. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri dengan sifat apa? Memerintahkan dan melarang, dan itu menumbuhkan perasaan ingin melaksanakannya dan menjauhi larangannya. Dan Allah juga menjelaskan sifat mendengar, melihat, mengetahui, dan itu membuat kita malu. Malu untuk berbuat apa? Maksiat atau berbuat hal-hal yang tidak disukai Allah. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat yang mencukupi, ya, memberikan kecukupan kepada hambanya, atau memberikan kifayah. Ya, kifayah itu kecukupan atau jaminan. Bahwa Allah menjamin, itu akan buat kita semakin percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya. Dan semua itu terkumpul pada sifat ilahiyah dan sifat rububiyah. Ilahiyah melahirkan cinta, perasaan ingin dekat, perasaan rindu, dan seterusnya. Sedangkan sifat rububiyah yang kita kenal akan membuat kita semakin tawakal kepada Allah, bersandar kepadanya, tunduk kepadanya. Ya, inilah yang diinginkan dari semua itu. Saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Pinjam pulpen antum. Ini tanggal berapa? Nah, ini tanggal berapa nih? Hah? Parung 13 bulan 11 2023. Terus Ketika kita baca Al-Quran, kemudian melalui ayat yang sifatnya ancaman tentang neraka, adakah kita digunakan untuk beribu? Ada pandangan seperti itu. iya, Kebaikan juga ketika kita baca dan surga. Adakah kita untuk memohon? iya, Ada hadisnya. ada hadisnya. Rasulullah SAW melakukannya, tapi dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnahnya, sholat tahajudnya. Dalam sholat wajib, wallahu alam, ana belum tahu. Kalau baca biasa, bukan sholat. Tidak apa-apa, baca biasa juga tidak apa-apa. Afwan. Nah, ada yang bertanya? Ibu-ibu di belakang mau tanya? Atau cukup? Fadhal. Soal kita mengenal sifat-sifat Allah itu, kadang itu kita udah kenal ya, sudah mengetahui sebagiannya gitu. Tapi cara prakteknya itu yang ada
Sulit, taib. Benar-benar sulit Pak. Sulit, taib. Maka Oleh karena itu, ketika kita mengenalnya, jadikan dulu perkenalan itu sebagai tabiat kita. Ya, dilatih, tetap harus dilatih. Ketika susah, jangan mikirin orang lain. Susah nih, yang dipikirkan pertama kali siapa? Allah. Ya, kalau kita mikirin orang lain dan kita lupakan Allah, berarti kita belum menjadikan apa yang kita ilmui tentang Allah itu sebagai tabiat kita. Ketika kita dalam kondisi terdorong untuk berbuat maksiat dan tidak dilihat oleh istri kita, anak kita, orang-orang sekitar kita, maka latih diri bahwa di sana ada yang Maha mendengar, ada yang Maha melihat. Ya, kita melatih untuk apa? Muraqabah. Muraqabah merasa diawasi oleh Allah. Ya, memang sulit prakteknya, tapi harus dilatih. Oleh karena itu para sahabat itu lama sekali baru hati mereka itu betul-betul khusyuk. Lama mereka belajar, lama mereka tadabbur ayat-ayat Allah. Maka disebutkan oleh Allah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ada sebabnya itu. Belumkah datang waktunya hati orang-orang yang beriman itu merasa khusyuk ketika mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Wa ma nazala minal haqq. Ya, itu menunjukkan bahwa butuh proses, tidak serta-merta. Maka ketika kita mengajarkan anak kecil, jangan kita langsung katakan, "Nak, kamu harus ikhlas ya karena Allah." Bukan begitu cara ngajar. Berikan dulu apresiasi, ya dipuji. Biarkan dulu dia terbiasa, baru kita bimbing pelan-pelan ke arah yang lebih baik. Demikian juga kita. Ya, dan kita tidak bisa serta-merta khusyuk. Ya kan? Harus dilatih. Dalam pelatihan itulah kita dapat pahala. Ya, pahala apa? Mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, maksud di sini adalah menumbuhkan rasa-rasa itu dari hati kita. Itu namanya mujahadatun nafs. Maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kebenaran. Jalan-jalan kebaikan. Cukup? Oke. Afwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.